Halo semuanya, perkenalkan saya Bulia, guru biologi dari Bian dan Ceria. Salam kenal. Hai, namaku Bian. Salam kenal ya guys. Kalau aku ceria, salam kenal semuanya. Ibu, kita hari ini mau praktikum apa sih bu? Kok ada jangkrik ya? Nah, iya Bu, kok ada jangkrik terus ada alat respirometer? Kira-kira praktikum apa ya Bian? Waduh, jadi nggak salah praktikum nih Ari. Dalam video kali ini, kita akan melakukan praktikum sistem respirasi dengan menggunakan jangkrik. Pada praktikum kali ini, bertujuan memahami proses respirasi yang dialami oleh makhluk hidup, khususnya serangga yaitu jangkrik, dan memahami faktor yang mempengaruhi jumlah sedikit atau banyaknya oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup. Untuk alat yang kita butuhkan yaitu suntikan, neraca digital, respirometer, dan stopwatch. Nah, bahan yang perlu anak-anak siapkan adalah KOH, vaselin, 2 buah jangkrik, larutan eosin atau pewarna makanan. Agar anak-anak lebih paham dan mengerti cara kerjanya, yuk mari kita simak video berikut ini. Langkah pertama untuk percobaan kali ini yaitu menimbang hewan yang akan diuji coba menggunakan neraca digital. Nah, di sini kita akan menimbang hewan jangkrik. Berat pada jangkrik pertama yaitu 0,47 gram. Sedangkan berat jangkrik kedua yaitu 0,14 gram. Jangkrik pertama lebih berat dibandingkan jangkrik kedua. Selanjutnya, letakkan kristal KOH di atas kapas panjang, kemudian kapas dilipat seperti pada video. Lalu, ambil respirometer dan masukkan lipatan kapas yang di dalamnya terdapat kristal KOH ke dalam tabung respirometer. Serta masukkan jangkrik ke dalam tabung tersebut. Nah, sebelum ditutup, oleskan vaselin pada kedua celah tabung penutup. Vaselin digunakan pada percobaan kali ini agar pada bagian sambungan tabung respirometer tidak terdapat celah udara. Setelah dioleskan vaselin, tabung ditutup. Nah, pastikan vaselin terolesi dengan rata. Selanjutnya, tabung respirometer diletakkan pada tempatnya. Selanjutnya, suntikan pewarna ke dalam tabung respirometer hingga batas skala 0. Nah, ketika sudah mencapai batas, maka hentikan suntikan. Setelah disuntikan pewarna, langkah berikutnya yaitu amati dan catat perubahan kedudukan pewarna pada tabung respirometer setiap 1 menit. Kemudian hal ini dilakukan selama 10 menit. Nah, ini merupakan hasil setelah 1 menit. Nah, selama waktu tersebut terjadi perubahan posisi pewarna yang sebelumnya berada pada titik skala 0 bergerak menjadi 0,27. Nah, untuk jangkrik kedua,
pewarna bergerak ke angka 0,18. Nah, perubahan posisi atau terjadinya pergerakan pada pewarna menandakan bahwa jangkrik mengalami respirasi. Jika saat melakukan percobaan pewarna tidak bergerak, maka cek kembali apakah vaselin sudah terolesi dengan benar atau masih terdapat celah pada tabung respirometer. Wah, keren banget ya. Ternyata ini mekanisme respirasi serangga. Iya, ceria. Nah, sekarang kira-kira apa kesimpulan dari praktikum tersebut ya, Bu? Praktikum ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi pada serangga. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Pertama, berat tubuh. Semakin berat tubuh suatu organisme, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan dan semakin cepat proses respirasinya. Yang kedua, ukuran tubuh. Makin besar ukuran tubuh, maka keperluan oksigen semakin banyak. Yang ketiga, bila kadar oksigen rendah, maka frekuensi respirasi akan meningkat sebagai kompensasi untuk meningkatkan pengambilan oksigen. Dan yang keempat, aktivitas. Makhluk hidup yang melakukan aktivitas memerlukan energi. Jadi, semakin tinggi aktivitasnya, maka semakin banyak kebutuhan energinya, sehingga pernafasan semakin cepat. Benar sekali ceria. Sekarang Ibu mau bertanya lagi, bagaimana cara mengukur volume oksigen yang dihirup serangga? Bisa dengan melihat skala pada pipa respirometer, Ibu. Jadi, volume dihitung berdasarkan selisih posisi awal eosin dengan posisi terakhir eosin pada pipa berskala per satuan waktu yang telah ditentukan, Ibu. Yap, bagus Bian. Kalau fungsi eosin, vaselin, NaOH atau KOH pada praktikum hari ini apa ya? Coba ada yang tahu? Eosin merupakan indikator oksigen yang dihirup oleh organisme yang menjadi bahan percobaan melalui respirometer. Saat serangga menghirup oksigen, maka terjadi penurunan tekanan gas dalam respirometer sehingga eosin bergerak masuk ke arah respirometer. Dengan demikian, pengamat dapat melihat banyaknya oksigen yang dibutuhkan. Vaselin digunakan agar udara yang sudah ada di dalam tabung respirometer tidak bisa keluar dan udara yang di luar juga tidak masuk ke dalam. Selanjutnya, untuk pemakaian kristal KOH atau NaOH bertujuan untuk pembentukan kristal pada percobaan ini sebagai pengikat gas hasil dari respirasi serangga. Mantap, berarti Bian dan Ceria sudah paham nih dari praktikum kali ini. Semoga teman-teman yang lain juga paham dan lebih mengerti ya. Yeay, ternyata biologi itu asik ya. Iya, bener banget ceria. Memang asik biologi ini.